dua tema. Bagi jemaah awal silahkan berikan pertanyaannya di delegasi atas untuk dilanjutkan. Insyaallah kami bacakan. Kemudian untuk sama Iwan, persilakan untuk pertanyaan langsung melalui mikrofon yang kami sediakan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 dan alhamdulillah masih benar hadir, maka pertanyaan akan segera kita mulai. Kepada jemaah yang sudah hadir juga silakan untuk merawat ke depan. Monggo, atau kita ke depan dulu untuk mengisi soft yang terdepan dulu. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami tentukan. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, itu majlis talabun ini. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Kode Etik Pengusaha Muslim, menjadi pengusaha ideal menurut standar syariat, karya Al-Ustaz Ahlul Bait hafizahullah jalla wa ala. Dan tema sore hari ini jamaah kita sedikit akan membahas terkait banyak taubat termasuk sebab kebaikan dunia dan akhirat. Banyak bertaubat termasuk sebab mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena jamaah sekalian, taubat merupakan salah satu bentuk takwa. Dan Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari berbagai permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka jemaah, ketika seorang berbanyak taubat, ya tentu ini merupakan ketakwaan. Maka dengan takwa itulah jemaah Allah akan memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Allah Jalla wa Ala menceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh alaihi salam pernah meminta kaumnya untuk banyak beristighfar, dan beliau menjanjikan dengan banyak istighfar Allah akan membukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Dan yang masalah apa bedanya istighfar dengan taubat? Apa bedanya? Jadi istighfar taubat itu hampir mirip, tapi ada perbedaannya. Apa jam? Taubat itu dari perbuatan dosa. Kalau istighfar belum melakukan. Kalau istighfar belum melakukan perbuatan dosa. Ya mungkin ya. Tapi ada perbedaan yang lain mungkin ya. Jadi istighfar itu lebih khusus untuk menutupi aib. Jadi gini, seseorang yang banyak istighfar maka aibnya akan ditutup oleh Allah. Seseorang yang banyak istighfar maka aibnya akan ditutup oleh Allah. Tapi taubat itu lebih khusus dengan pengampunan dosa. Ya, kita berbuat maksiat dan maksiatnya dosa besar, maka dituntut untuk apa? Untuk taubat kalau perbuatan maksiat kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Faqultu astaghfiru, maka
Nabi Nuh ya, mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena Allah Jalla wa Ala zat yang Maha Pengampun, yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Jalla wa Ala akan menurunkan ya, dari langit apa juga? Air hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah Jalla wa Ala akan memperbanyak harta dan keturunan untuk kalian. Wa ja'al lakum jannat, dan Allah akan mengadakan untuk kalian jannat, kebun-kebun. Wa ja'al lakum anhara, dan sungai-sungai. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Maka kenapa kalian tidak percaya terhadap kebesaran Allah Jalla wa Ala? Maka jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya istighfar adalah sebab seorang hamba akan mendapatkan kebaikan terkait dunia dan akhiratnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir, Abul Fidh Ibnu Katsir, beliau ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan gini, jemaah, ai idza tubtum ilallahi wastaghfartumuhu wa ta'tumuhu katsara rizqu 'alaikum wasqakum min barakatis sama wa anbata lakum min barakatil ardi wa anbata lakum az-zar'a wa adarra lakum ad-dar'a wa amaddakum bi amwali wa banin. Maksudnya kata beliau, idza tubtum ilallah, jika engkau bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya, wa taqtumuhu, dan kalian mentaatinya, katsara rizqu 'alaikum, Allah Jalla wa Ala akan memperbanyak rizki untuk kalian. Ini kata Imam Abul Fidh Ibnu Katsir. Wasqakum min barakati sama, dan Allah Jalla wa Ala akan menurunkan keberkahan dari langit. Allah akan menurunkan untuk kalian keberkahan dari langit. Apa jamaah? Air hujan. Wa anbatalakum min barakatil ardi, dan Allah akan menumbuhkan untuk kalian keberkahan dari bumi. Wa anbatalakum zar'a, dan Allah akan menumbuhkan tanaman-tanaman untuk kalian. Wa darra lakum ad-dar'a, dan akan berbanyak air susu untuk kalian. Wa amaddakum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak untuk kalian harta dan anak keturunan. Nah, sehingga di sini jamaah tadi Imam Ibnu Katsir dia menyebutkan bahwasannya taubat ataupun istighfar itu bisa menjadi sebab seorang hamba diperbanyak hartanya, diturunkan hujan dari langit, kemudian apa jamaah? Diberikan keberkahan dari bumi. Makanya dalam ayat yang lain Allah Jalla wa Ala berfirman, "Law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh apa jemaah? Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi caranya agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, ingat, tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah saja. Husnudzon, jangan suudzon. Tahajudnya diperbanyak. Tapi ingatnya jangan semata-mata ingin apa? Cari dunia. Memang tujuannya ingin meningkatkan ketakwaan. Karena dengan seperti itu jamaah, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Karena kalau misalkan ibadahnya hanya niatnya untuk mencari dunia, ini takwa bukan jamaah. Kalau seorang beribadah niatnya dunia, ini takwa bukan takwa. Maka orang-orang yang ketika Tuhan niatnya hanya untuk dunia, ya jamaah, dunia yang dia inginkan nggak akan didapatkan, nggak akan didapatkan. Maka tetap niatkan Allah, dan dengan niat kita yang benar, ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan. Yang penting perbaiki diri kita jemaah, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya masalahnya ketika orang-orang mendatangi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menggunakan dalil ayat ini dalam fatwa beliau ketika menjawab aduan masyarakatnya. Diceritakan oleh Imam Asy-Syirbini rahimahullah bahwa ada orang yang mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri terkait kemarau yang panjang. Maka beliau menyarankan beristighfarlah kepada Allah. Ada lagi yang mengadu kepada beliau karena kemiskinannya. Ada juga yang mengadu kepada beliau tentang susah memiliki anak. Nah, jadi sudah sekian lama tidak punya keturunan. Dan ada juga yang mengadu kepada beliau karena tanahnya yang kering. Maka beliau menyarankan kepada seluruhnya untuk banyak istighfar kepada Allah. Dan beliau jamaah berhujjah dengan ayat-ayat ini. Nah, sehingga penting ya, banyak istighfar itu penting. Dulu jamaah di Jember itu sempat ada teman-teman yang sudah sekian lama nikah nggak punya anak. Datang seorang ustaz, nasihat ustaznya sama. Antum banyak istighfar. Terus disuruh ngajar TK. Karena mungkin istrinya tiap hari bergaul dengan anak-anak. Masya Allah jamaah. Beberapa waktu kemudian akhirnya dia ngandung, hamil. Sudah sekian tahun. Disuruh banyak istighfar dan manjur. Maka ya mungkin barangkali di antara kita sudah lama tidak punya keturunan, banyak istighfar. Kita pun mungkin ketika di antara kita ada yang sedang merintis bisnis, kok ternyata tidak sukses. Banyak istighfar ya. Banyak istighfar. Karena istighfar dan taubat itu sekali lagi tadi akan membuka pintu-pintu kebaikan. Baik kebaikan terkait dunia kita ataupun kebaikan di alam barzah dan kelak di akhirat. Itu penting. Ya jamaah sekalian, seorang ulama Al-Qushairi pernah mengatakan, "Man waqa'at lahu hajatun ila Allah azza wa jalla falan yasila ila muradihi illa bitaqdimil istighfar." Siapa yang memiliki harapan yang ingin disampaikan kepada Allah, maka sekali-kali dia tidak akan mencapai apa yang dia inginkan kecuali dengan mengawali dengan istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian, setiap orang tidak lepas dari kesalahan. Sahih. Karena yang mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Tetapi kata Rasulullah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertobat. Kalau dia masalah yang maksiatnya misalkan ya terkait dengan dosa besar, maka di antara syarat tobatnya apa jemaah? Terpenuhi syaratnya. Di antara syarat agar tobat kita diterima oleh Allah agar terpenuhi syaratnya. Berapa syaratnya jemaah? Syarat tobat ada berapa syarat tobat? 3, apa saja? Meninggalkan maksiat tersebut, menyesali, kemudian tekad bulat untuk tidak mengulangi. Ada 3 lagi. Ikhlas. Tobat itu dilakukan ketika waktu tobat masih diterima. Kapan jemaah? Ketika ruh belum sampai ke tenggorokan, sebelum Allah menerbitkan matahari dari barat. Tambah lagi 1. Ya. Ketika maksiatnya terkait dengan anak Adam, maka wajib minta untuk dihalalkan. Ya. Begitu lagi jemaah, waktu tobat itu tidak akan diterima oleh Allah ketika Allah sudah menurunkan azab pada suatu kaum. Contoh ketika Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh, maka ketika itu sudah ditutup pintu tobat. Ketika sudah menurunkan azab seperti itu. Dan ini masalah yang tadi terkait yang ke-6. Ketika maksiat kita terkait dengan anak Adam, maka wajib dihalalkan. Kalau misalkan kita pernah mengambil harta orang lain, maka cara tobatnya seperti apa jemaah? Kembalikan. Ya.
apakah harus disampaikan kepada apa namanya ya, orang yang diambil hartanya jamaah? Enggak harus. Yang penting intinya harta itu sampai. Ya, antum kalau misalkan enggak malu ya silakan sampaikan saja. Tapi kalau malu apa? Enggak perlu. Ya. Antum datang ke Bu kantin, ya, Bu dulu pas masih sekolah saya pernah makan bakwan nggak bayar. Ini saya bayar misalnya. Kalau nggak malu, tapi kalau malu yang penting apa? Tersampaikan. Ya. Entah minta nomor rekeningnya kemudian antum transfer atau misalkan titip. Ya pura-pura oh ini dari seorang misalkan. Bu ini titipan dari seorang. Yang penting intinya apa? Tersampaikan. Oke. Karena jamaah sekalian kalau tidak diselesaikan di dunia, kelak akan diselesaikan di akhirat. Bagaimana jamaah akan dikisos? Dan ya, tanggungan ini jamaah tidak akan gugur kecuali kalau sudah diselesaikan. Dan tanggungan seperti ini jamaah akan mencegah seorang untuk masuk ke dalam surga. Walaupun 500 perak. Tapi kalau belum diselesaikan di dunia, maka kelak akan diselesaikan di akhirat. Kemudian yang kedua, kalau maksiatnya terkait dengan menggunjing, menggibah, maka cara bertobatnya bagaimana? Minta maaf. Ya. Tapi gini jamaah, gibah itu ada dua. Ada gibah yang sudah sampai ke orangnya, ada yang belum. Kalau sudah sampai ke orangnya, antum menjelek-jelekan, kemudian berita ini sudah sampai dan orangnya tahu, oh si fulan menjelekkan saya. Maka cara tobatnya apa? Minta maaf datang ke orangnya. Atau berkunjung kemudian minta maaf. Tapi kalau ghibah ini belum sampai, bagaimana jemaah? Dilihat. Kalau misalkan disampaikan kok justru bisa menimbulkan mudarat lebih besar, nggak perlu. Cukup kita tobat kepada Allah, kemudian ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang pernah kita jelek-jelekan. Di mana? Di tempat dulu kita menjelek-jelekan. Misalkan di sini di Masjid Gracia yang nyelekan seorang, maka di sini diumumkan, oh si fulan itu orangnya baik. Itu cara tobatnya. Tapi kalau misalkan dengan disampaikan tidak ada masalah, sampaikan saja. Datangi orangnya, minta maaf. Ya. Kalau misalkan kemungkinan besar tidak masalah. Tapi kalau masalah ya nggak perlu. Yang penting intinya apa? Kita tobat kepada Allah Jalla wa Ala. Ya jamaah sekalian, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz ya, ketika ditanya terkait tentang masalah orang yang bertobat, beliau mengatakan, qad bayyana Allahu Jalla wa Ala fi kitabil adil annahu subhanahu jalla wa ala yaqbalu taubata min ibadihi mahma tanawwa'at dunubuhum wa kathura. Allah Jalla wa Ala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ia akan menerima taubat dari hamba-hambanya sebanyak apapun maksiat yang pernah dilakukan. Gini ya, ketika ada seorang pernah membunuh 1000 orang, misalkan, dia taubat kepada Allah, kira-kira terima tidak cuma taubatnya? Urusan dia dengan Allah terima, tapi urusan dia dengan apa? Yang dibunuh, gimana coba? Urusan dia nanti jemaah. Kalau seandainya dia nggak dikisos, apakah kelak kalau misalkan dia sudah benar-benar tobat, nasuha, benar, apakah dia akan dikisos? Gimana cuman? Dia sebelum bertobat, minta maaf udah nggak bisa, sudah dibunuh jam. Gimana? Ada riwayat mengatakan kalau misalkan benar-benar dia tobatnya nasuha, ya mudah-mudahan dengan seperti ini Allah akan menjadikan apa? Orang yang dibunuh itu ridho nanti. Tapi tobatnya apa? Tobatnya benar-benar nasuha. Tapi kalau tidak tobat, ya tunggu saja di akhirat akan dikisos. Jadi kalau benar-benar dia tobat, mudah-mudahan ya Allah akan membuat orang yang dibunuh apa? Kelak di akhirat ridho seperti itu. Tapi yang penting intinya tobat. Ada orang pernah berzina 1000 kali misalkan. Dia tobat kepada Allah, terima tidak jemaah? Terima. Jangankan, ya bukan kita meremehkan, jangankan tadi membunuh, berzina, syirik akbar saja jemaah. Ada orang datang ke dukun, sebelum meninggal dia bertobat dengan tobat nasuha misalkan,
Kira-kira diterima tidak jamaah? Diterima. Diterima karena Allah tadi innahu kana ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Bahkan jamaah Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita, wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka mukmin itu, sekali lagi jamaah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ingat, inna rahmati sabaqat ghadabi. Semuanya rahmatku, kasih sayangku lebih luas daripada murkaku. Ya, maka sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan jamaah, tetap ya optimis. Berarti gini, orang yang terjatuh dalam berbuat maksiat, tobat, jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi. Kira-kira terima tidak jamaah? Terima, sorry, diterima. Sehingga artinya ingat, jangan apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Terus bagaimana dengan ayat bahwanya Allah akan menerima tobat ini apa? Karena kejahilan. Terus gimana jemaah? Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin. Surat apa jemaah? Innamat taubatu. Surat An-Nisa ayat 18 ya. 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sehingga taubat itu akan diterima oleh Allah bagi orang-orang yang mengamalkan ya keburukan lantaran kejahilan. Berarti artinya kalau disengaja gimana jemaah? Gimana jemaah? Diterima tidak? Jemaah diterima. Maksudnya jahala itu gini jemaah. Orang yang melakukan maksiat semuanya jahil, baik sengaja ataupun tidak. Kalau tidak, itu nggak berdosa, afwan ya. Kalau tidak sengaja maka tidak berdosa. Orang yang melakukan perbuatan maksiat dengan sengaja itu disebut dengan apa? Jahil, orang jahil. Nah, sehingga artinya kalaupun misalkan antum terjatuh dalam perbuatan maksiat, ya tobat, jatuh lagi, tobat, jatuh lagi, tetap tobat, tetap bertobat kepada Allah. Tetapi ingat, seorang mukmin itu tidak boleh meremehkan perbuatan maksiat. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seorang mukmin itu jemaah, dia melihat dosa-dosanya seolah-olah dia sedang duduk di kaki gunung. Ya khafu an yaqa'a alih. Dia takut dan khawatir kalau gunung tersebut akan menimpa dirinya. Artinya, sifat seorang mukmin dan mukminah itu tidak pernah meremehkan perbuatan maksiat. Tidak pernah. Jangan. Walaupun Allah sekali lagi menerima taubat dari hamba-hambanya, tapi ingat, tidak boleh kita meremehkan. Tidak boleh. Tetap kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat sekecil apapun. Kemudian Mas beliau mengatakan, kama qala jalla wa ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunub, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa keseluruhan. Innahul ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kata Syekh Abdul Nasir bin Bas, beliau mengatakan gini, ajma'al ulama ala ana hadhil ayah fit taibin. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang taubat. Sepakat. Waqad akhbara fiha subhanahu jalla wa ala annahu yaghfiru dzunuba jami'an lahum. Dan dalam ayat ini Allah menghabarkan bahwasannya Ia akan mengampuni seluruh dosa manusia. Ya. Idza shadaku fit taubati ilaihi bin nadam. Ketika dia benar-benar menyesal. Ya. Kemudian wal iqla'i anidunub, dia melepaskan perbuatan maksiat tersebut atau meninggalkannya.
wal azmi ala alla ya'udu fiha. Kemudian ya, dia bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Ya. Fa hadhihi taubah, dan inilah ya yang disebut dengan taubat. Di sini disebutkan berapa? 3. Apa pertama jemaah? Meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian menyesal, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Tapi secara lengkap tadi ada berapa? 6. Ikhlas, taubat itu dilakukan ketika waktu taubat masih terima. Kemudian yang keenam, ketika maksiat itu terkait dengan anak Adam, maka wajib minta dihalalkan. Kemudian masalah yang kata beliau, wa nahahum subhanahu jalla wa ala anil qunut min rahmatihi, dan Allah melarang dari berputus asa terhadap rahmatnya. Wa huwa liya'su mahma 'azumat dzunub wa kathurat. Ya. Yaitu berputus asa dari rahmat Allah ketika apa? Dosanya banyak ataupun apa jemaah? Beraneka ragam. Maka jangan, tetap kita optimis, bertobat kepada Allah ya, agar Allah menerima tobat kita. Fa rahmatullahi jalla wa ala awsa wa afuhu a'dham. Karena rahmat Allah itu luas dan ampunannya ya maha agung. Qala jalla wa ala wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian kata Syekh bin Baz memberikan nasihat, fal wajibu 'alaik al-iqla'u an jami'i dzunubi wal hadari minha. Maka yang wajib bagi Anda, bagi kita jamaah, untuk meninggalkan segala perbuatan maksiat dan berhati-hati. Wal azmi ala adamil audati fiha ma'an nadami ala ma salafa minha. Kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulangi, begitu pula menyesal, itu harus. Karena kalau misalkan seorang dia mengatakan, oh saya taubat, tapi dalam hatinya ada keinginan untuk mengulangi, oh nanti kalau ada kesempatan saya akan mengulangi lagi. Nah, ini berarti jamaah ciri orang yang taubatnya nggak diterima. Atau seorang dia katakan, oh saya sudah taubat, tetapi kadang-kadang dia selalu membanggakan perbuatan maksiatnya. Oh dulu saya itu mantan ini, dibangga-banggakan misalkan. Ini mungkin ciri orang taubatnya nggak diterima jamaah. Maka nggak boleh membanggakan kemaksiatan, itu nggak boleh jamaah. Karena gini, dari umat Rasulullah itu jamaah ada orang-orang yang dia tidak akan ampuni dosanya. Siapa jamaah? Al-mujahidin. Siapa mujahidin jamaah? Mujahidin itu orang-orang yang di malam hari dia berbuat maksiat, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Kemudian di pagi hari dia ceritakan. Maka orang seperti ini ya tidak akan diampuni oleh Allah. Maka jamaah kalau misalkan antum terjatuh dalam perbuatan maksiat dan yang tahu kecuali antum dengan Allah misalkan, sudah antum tobat, nggak perlu diceritakan, nggak perlu. Ya. Tapi kalau misalkan untuk memberikan pelajaran boleh tidak jamaah? Boleh tidak? Nah seorang terjatuh dalam perbuatan maksiat, dia ceritakan untuk memberikan pelajaran, boleh tidak? Insya Allah boleh. Kalau untuk memberikan pelajaran, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau hanya untuk membanggakan diri, diceritakan ini nggak boleh. Ya. Makanya aib itu tidak perlu diceritakan. Ya. Kalau ada orang mau nikah, ceritakan tidak jangan. Ada seorang mau nikah, laki perempuan, satunya mungkin karena dulu jahil pernah berbuat zina. Perlu disampaikan? Nggak perlu jangan disampaikan. Itu membuka aib. Dan itu nggak boleh. Ya. Ustaz nanti kalau pas nikah sudah akad kemudian suami saya menceraikan gimana? Ya udah nggak masalah. Nanti cari yang lain. Cari yang lain gampang ya, Mas. Ya. Cari yang lain. Tapi nggak perlu ceritakan, itu nggak boleh jamaah. Aib itu tidak boleh diceritakan. Ya. Jadi kalau Allah sudah tutupi, berarti Allah menunjukkan cinta kepada kita. Jangan malah akhirnya kita mengumbar diri jamaah. Membeberkan, jangan, itu nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Karena itu aibnya, karena itu aib. Ya. Kemudian masalian,
ikhlasan lillahi jalla wa ala wa ta'dhiman lahu wa hadaran min iqabihi. Itulah ikhlas karena Allah, mengagungkannya, berhati-hati dari atau takut dari ya hukumannya ataupun iqabnya. Ma ihsanil dhanni bihi subhanahu jalla wa ala, disertai husnudzon kepada Allah. Itu penting. Ya. Kenapa? Karena ya, Rasulullah bersabda, bahwasanya Allah berfirman, "Anna inda dhanni abdi bi." Jadi Allah berfirman, ini hadis qudsi jamaah, saya itu berdasarkan apa? Prasangka hambaku. Jadi kalau prasangka kita buruk ya seperti itulah jemaah. Maka perbanyaklah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini jemaah, perlukah ketika bertobat dipersaksikan? Boleh dah jemaah. Antum tobat kemudian minta minta didatangkan saksi, perlu tidak? Tidak perlu ya. Amma in kunta tarakta syahadatain aw syakakta fihima fa inna taubata min dzalika takunu bil ityani bihima walau wahdak. Ya, kecuali kalau misal ya, kita ragu apakah dalam artian sudah meninggalkan syahadatain, dalam artian apa? Murtad misalkan, atau ragu-ragu, maka cara tobatnya jemaah harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Dan enggak perlu bersaksikan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah. An imanin wa sidqin bi anna allaha ma'budukan haq la syarikalah wa anna Muhammadan huwa abdullahi wa rasuluhu ila jami'i thaqalaini min man ata'ahu dakhal jannah wa man asahu dakhalan nar. Adapun mandi jamaah, kalau orang ingin bertobat wajib tidak? Ya, mandi ketika setelah tobat wajib tidak jamaah? Dilihat nih, ini disyariatkan. Amal ghuslu fa wa masyru'un. Adapun mandi itu disyariatkan. Bahkan sebagian ada yang mewajibkan bagi orang yang apa? Masuk Islam. Ya. Atau orang yang murtad kemudian masuk Islam, maka sebagian ada apa? Ada yang mengatakan wajib mandi. Ini memang silang pendapat, memang silang pendapat. Fayan bagilak an taktasil wa dzalika bi subbil ma'i ala jami'i badanik bi niyatid dukhuli fil Islam wa taubati mimma salafa minal kufar. Itu caranya ya seperti mandi biasa ya. Mandi wajib, seperti mandi wajib biasa. Tuangkan seluruh air ke seluruh anggota tubuh kita sampai basah. Dengan niat apa? Dengan niat ingin masuk Islam atau bertobat dari hal-hal yang ya, kekufuran yang telah dilakukan. Itu caranya. Amma sholatu raka'ataini ba'dal ghusli fala tajib. Adapun salat 2 rakaat setelah tobat maka tidak wajib. Walakin yustahabbu likulli muslimin, ya, tetapi dianjurkan bagi setiap muslim sehabis bersuci atau bertoharoh yang syar'i untuk mengerjakan salat 2 rakaat. Kenapa? Di ahadits waradat fi dzalika, karena hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini. Ya. Waktu sama sunatul wudu, dan ini disebut dengan sunnah wudu. Ya, kalau sholat sunnah tobat secara menyendiri ada tidak jamaah? Sholat sunnah tobat, silang pendapat. Sebagian ulama mengatakan ada. Ya. Tapi kalau Syekh bin Baz mengatakan secara umum, ya, maksudnya apa? Ya sholat setelah mandi saja, ini setelah toharoh saja, sholat sunnah wudu seperti itu. Ya, setelah wudu. Adapun yang masalahnya firman Allah Jalla wa Ala, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra. Ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kufur, kemudian beriman kemudian kufur, maka akan bertambah kepada mereka kekufuran.
Falaysa makna, maka ayat ini maknanya bukan orang yang bertambah kekufurannya berulang-ulang dan tidak bertobat kepada Allah, ya, kemudian akhirnya apa yang terjadi, nggak diampuni misalkan, bukan seperti itu ya. Wa innama maknaha inda ahli ilmi istimraruhu al-kufri hatta yamut, maksudnya ya, kalau dia nggak diampuni dalam artian dia dalam kondisi kufur itu kalau dia sampai mati nggak tobat, itu maksudnya. Nah, jadi bukan berarti kemudian kalau dia beriman kemudian kufur, beriman dia kufur, beriman kemudian kufur, kemudian akhirnya Allah nggak terima tobatnya, enggak. Tetapi maksudnya apa? Kalau memang sampai dia mati kemudian nggak tobat, ya jelas. Berarti artinya dia mati dalam kondisi ya kufur seperti itu cuman. Tapi kalau misalkan sebelum meninggal dia bertobat, maka ingat segala maksiat, segala dosa apapun jenisnya, ketika dia benar-benar bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Dan ingat jemaah, ketika seseorang sudah bertobat dalam artian terpenuhi syarat tobatnya, kata Nabi jemaah, at-taibu kaman la dzambalah, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Sahih ya, dihapus ya. Dan inilah indahnya Islam. Jadi Islam itu jamaah akan menghapuskan apa? Kesalahan, tapi kebaikan tetap dianggap. Ada orang masuk Islam ya, perbuatan kufur yang dulu, kemaksiatan yang dulu diampuni oleh Allah, dihapus. Tapi kebaikan-kebaikan dia, misal yang ia lakukan sebelum masuk Islam, itu dianggap, dicatat. Itulah indahnya Islam. Ya, maka jamaah tidak ada cara bagi kita ya, ketika misalkan terjatuh dalam perbuatan maksiat kecuali banyak taubat dan banyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dengan taubat dan istighfar Allah akan ya, memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita, baik kebaikan dunia kita alam barzah ataupun kelak di akhirat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tajam. Dipersilakan. Alhamdulillah, di pemaparan kuliah sudah kita lalui. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari Iman barangkali yang bertanya. Ada pertanyaan dari Ahmad barangkali. Ada pertanyaan? Atau hari ini kosong pertanyaan? Terkait dengan materi kajian dari Ustaz. Muhasabah itu memang wajib tidak? Muhasabah. Ya jemaah, muhasabah itu wajib tidak? Muhasabah itu artinya apa? Introspeksi diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah ya engkau sebelum kita apa? Dimuhasabah, dihisab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ini ucapan siapa jemaah? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ucapan siapa? Umar apa sahabatnya? Umar ya? Coba. Umar ya. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya, maka jemaah introspeksi diri itu wajib tidak? Wajib tidak jemaah? Wajib. Berarti kalau nggak tidak introspeksi diri berdosa. Antum hari ini berapa kali introspeksi diri jemaah?
Kalau enggak berarti berdosa. Itu konsekuensinya. Ya. Walau alam jamaah introspeksi diri itu dianjurkan, disyariatkan. Tapi kalau dalam artian wajib, nah ini Buddha. Karena ini ucapan Umar. Kalau ucapan Nabi jelas. Karena al-aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Jadi lebih tepatnya bermuhasabah itu sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Artinya kalau misalkan hari ini Anda nggak sempat, berdosa tidak? Nah, kalau wajib maksudnya berdosa. Sekarang saya tanya Pak Wawan, hari ini berapa kali muhasabah? Belum kan? Memang dianjurkan, disyariatkan. Ya, cuma kalau sampai wajib, ya, karena lebih condong tidak sampai wajib, tetapi hanya sangat-sangat dianjurkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tadi sebenarnya bahas di syariat itu disarankan. Itu dasar dalilnya oleh Apa? kalau bisa disarankan berarti ada dalil yang mengarah ke sana ya. Ya apa? Yang tadi muhasabah tadi. Tapi gini maksudnya muhasabah itu kan banyak macamnya. Kalau muhasabah dalam artian antum meninggalkan hal yang wajib, hari ini nggak sholat, wajib tidak cuma? Wajib tidak? Hari ini antum berbuat maksiat, membunuh orang. Hari ini nggak sholat zuhur, wajib nggak antum muhasabah? Wajib tidak cuma? Wajib. Dan sampai antum nggak ingat, oh hari ini nggak sholat, kok nggak ingat? Harus muhasabah. Jadi ini juga tergantung terhadap apa yang ditinggalkan seperti itu. Ya. Hari ini misalkan banyak meninggalkan sunnah, maka muhasabah berarti apa? Sunnah. Tapi kalau muhasabah meninggalkan yang wajib, maka itu hukumnya ya wajib seperti itu. Jelas? Ya. Pertanyaan antum, muhasabah itu ada dalilnya atau tidak? Tadi dalilnya, ucapan Umar. Ya. Itulah wal tangdur nafsum ma qaddamat dikot. Surat apa jemaah? Surat apa? Oh, saya lupa jemaah. Surat Al-Hasr ya, ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Itu sama dalil. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ya. Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan ini juga dalil apa jamaah? Wajibnya untuk muhasabah. Wal tangdur, lam di sini lam apa jamaah? Lam amar. Ya. Berarti kalau di sini perintah, al aslu fil amri apa? Wujub. Sahih. Ya. Tapi tadi muhasabahnya tergantung terhadap apa yang dalam artian ditinggalkan. Kalau berupa sholat wajib ya jelas wajib harus kita muhasabah. Tapi kalau hal-hal yang sunnah dalam artian hari ini misalkan antum sedikit mengerjakan sholat sunnah, ya apakah wajib jemaah? Karena kalau antum tidak melakukannya berarti berdosa jemaah. Ya. Kalau sunnah insya Allah tidak sampai wajib seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam hasil 13 ini sebenarnya memang sudah disebutkan mengenai bentuk muhasabah seperti apa yang diwakilkan. Iya. Tapi ini kesannya seperti wajib ya? Kesannya seperti wajib ya? Seperti wajib. Maksudnya gimana? Kalau setiap orang perhatikan apa yang diperbuat setiap untuk hari esok dan meneliti apa yang kamu kerjakan. Allah mengadili dan Tadi saya sampaikan
Dalam artian ini terkait apa dulu? Kalau misalkan dalam hal ini hari ini kita berbuat maksiat, maka harus apa? Harus kita muhasabah. Biar apa besok pagi jangan berbuat seperti itu lagi. Tapi kalau dalam artian hari ini antum nggak banyak melakukan ibadah sunnah, kira-kira wajib tidak? Wajib tidak? Hari ini antum nggak duha, gimana? Nggak muhasabah, dosa tidak antum? Oh. Kalau wajib dosa, makanya tergantung apa yang dimuhasabahi, apa yang diintrospeksi oleh diri kita, apa. Kalau hari ini terjatuh dalam berbuat maksiat, berzina, praktek riba, ini jelas harus muhasabah, soalnya wajib. Ya, atau meninggalkan sholat 5 waktu tadi, wajib. Jadi tergantung apa yang dimuhasabahi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang apa? Ustaz ingin bertanya, apakah boleh mengganti puasa Muharram tanggal 9 dan 10 menjadi tanggal 10 dan 11-nya? Apakah boleh mengganti puasa 10 Muharram dengan 9 10 Muharram dengan tanggal 10 dan 11? Berarti bukan mengganti. 10 Muharramnya tetap 10, cuma mengiringinya. Ya. Bolehkah mengiringi puasa 10 Muharram dengan 10 11? Ya. Atau 9 10? Jawabannya boleh. Jawabannya diperbolehkan. Cuma memang jamaah yang Nabi inginkan ketika beliau mengatakan apa? Lau seandainya umur saya tahun depan itu masih mendapatnya, maka beliau akan berpuasa di hari berapa? Nasum yaumata tasi, hari yang ke-9. Ya. Tetapi jamaah sebagian ulama mengatakan boleh. Jadi yang dianjurkan itu jelas. Kalau bisa 9 10. Kalau nggak bisa apa jemaah? Iya 9. Kalau nggak bisa ya 10 11. Boleh, enggak masalah. Kalau tiga-tiganya boleh tidak jemaah? 9 10 11. Insyaallah boleh. Insyaallah diperbolehkan. Yang penting intinya 10-nya dilakukan. Karena intinya di tanggal 10 Muharram seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Dari Iwan. Saya mau tanya lagi terkait dengan teknis sholat Jumat. Kalau sebenarnya yang sampai itu sholat Jumat itu mengikuti waktu sholat bisa atau sholat dulu atau sholat atau bisa mengikuti jam tertentu jam 12 tepat atau gimana? Iya. Ya jamaah sholat Jumat itu waktunya sama seperti sholat duhur. Artinya tidak boleh kita mengatakan Jumat sebelum masuk duhur. Kapan waktunya? Ketika matahari sudah tergelincir. Jadi artinya ketika tepat di atas kepala ini belum boleh melakukan sholat Jumat. Tapi kalau sudah tergelincir maka diperbolehkan. Adapun qobliyah, bukan qobliyah apa jemaah? Salat sunnah sebelum Jumat, boleh tidak? Sebelum matahari atau ketika matahari tepat di atas kepala, boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Boleh, enggak masalah. Dan ini dikecualikan. Dikecualikan mengerjakan salat sunnah, di antaranya salah satunya yang disebut Syekh Abu Wali Kamal dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, beliau menyebutkan salah satunya ini. Mengerjakan sholat sebelum Jumat sampai imam naik mimbar di hari Jumat. Walaupun matahari tepat di atas kepala tetap boleh, enggak masalah. Sampai imam naik mimbar. Tapi Jumatnya belum boleh jamaah. Dia mengerjakan sholat Jumat kemudian belum masuk duhur, ini enggak boleh. Tapi bukan qobliyah apa? Sebelum Jumatnya ya. Itu boleh sunnah tetapi jamaah. Sholat sunnahnya sebelum Jumat maka tidak masalah. Tapi bukan qobliyah. Maksudnya apa? Terus antum kerjakan sholat, salam, sholat sampai nanti imam naik mimbar seperti itu. Dan ini sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Enggak ada. Enggak ada. Yang ada intinya sholat sampai imam naik mimbar. Nah, sehingga jumlahnya ya tidak dibatasi. Ya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi dari Ahmad. Assalamualaikum.
Kami Ustaz izin bertanya, bagaimana jika ada orang lain yang merasa sakit hati tersinggung dengan kata-kata kita, padahal kita tidak ada kesengajaan sama sekali, dan kita sudah meminta maaf dengan orang tersebut, namun diri ini masih khawatir jika dia belum memaafkannya sebelumnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya Mas Aldin, kalau misalkan dalam artian kita mengucap satu ucapan nggak sengaja, kemudian ada yang tersinggung, misalkan, pertama kita nggak berdosa karena nggak sengaja. Ya. Yang kedua, kalau dia sudah minta maaf dan dohirnya dia memaafkan, ya sudah selesai. Apalagi nggak sengaja. Maka ingat, jangan memperberat diri. Ya. Jangan memperberat diri. Kalaupun ternyata kok dia nggak memaafkan dan dia nggak tahu jamaah, dimaafkan tidak? Dimaafkan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali apa yang kita mampu. Dan kita sudah minta maaf, ternyata di hatinya dia nggak maafkan, itu urusan dia. Ya, apalagi dia sendiri tidak sengaja seperti itu. Orang nggak sengaja itu tidak akan dihukum. Nabi mengatakan, innallaha tajawaza an ummati an khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Jadi kata Rasulullah, Allah itu akan memaafkan dari umatku karena kesalahan, karena lupa, dan karena dipaksa. Dia nggak sengaja, maka tidak berdosa. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz ingin bertanya, suatu pagi anak ambil darah, kemudian dipeskat di kulit yang termasuk anggota wudu. Apa? Coba. Suatu pagi anak ambil darah, kemudian dipeskat di kulit. Darah apa dulu ini? Darah apa? Darah untuk lab. Oh, lab. Nah. Kemudian dipeskat di kulit yang termasuk anggota wudu. Kemudian anak sholat zuhur dan kondisi sudah lepas plester. Ketika asar anak berwudu dan baru menyadari bahwa plesternya berbekas. Dan ketika anak sentuh agak lengket, anak bersihkan plester. Plesternya. Ya udah dibersihkan, tapi yang masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya. Enggak, maksudnya itu di pakaiannya itu apa? Di kulit. Kulit. Oh. Plesternya itu ditempel di sini. Ya, itu ambilnya biasanya di sini kan ada. Oh, nah. Ambilnya itu di sini. Terus di plester ya. Dan dia sholat zuhur, wudunya usap. Di plesternya dilepas. Oh, nah. Kemudian Terus? Setelah sholat baru sadar kalau ternyata ada bekas ini. Iya, pertanyaannya sholatnya sah atau tidak gitu. Jawabannya sah. Kenapa jamaah? Karena meninggalkan najis ini merupakan syarat sah berupa apa? Berupa larangan. Dan syarat sah berupa larangan kalau lupa maka dimaafkan. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan seperti itu. Apa dalilnya? Nabi suatu ketika pernah sholat, di tengah sholat malaikat Jibril turun memberitahukan bahwasanya di bawah sandal Nabi ada darah kerak. Setelah itu Nabi melepaskan sandalnya dan para sahabat juga spontan ikut-ikutan juga. Dan di sini jemaah, Nabi tidak mengulangi sholat dari awal. Artinya rakaat yang pertama yang beliau sholat menggunakan sandal yang ada najisnya dianggap atau tidak? Dianggap. Dan dia tahunya setelah sholat kan? Ya, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Maka tidak perlu diulang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Demikian ya Mas, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.